Propos Profesi Podcast, mengulik kisah berbagai profesi di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Propos Profesi Podcast. Dan kali ini saya bersama dengan kawan kita berikutnya, ada Kak Ancu Amar. Oke, halo. Selamat datang Kak di Propos. Selamat, ya, sama-sama. Terima kasih ya sudah diundang ya. Ini undangnya dadakan lagi. Bersama dengan Kak Ancu Amar, yang kenal Kak Ancu seorang aktor, kemudian sutradara dan juga pengajar ya Kak Yes. Ancu ya. Tapi di Propos kali ini kita akan mengulik sedikit nih profesi Kak Ancu sebagai seorang sutradara. Iya. Kak Ancu sudah berapa lama nih sebagai sutradara? Sebagai sutradara itu sebenarnya cukup lama ya, karena saya berangkat dari seni ya. Pertama kali mengenal penyutradaraan itu dari ketika mendalami seni teater terlebih dahulu. Jadi dari teater nih Dari ya? teater dulu. Jadi kita di teater itu saya cukup lama berada di dalamnya, dan ternyata sebagai sebuah pilihan waktu itu tepat, karena ketika kemudian dia ke film ada elemen yang cukup begitu melengkapi dari unsur pengalaman, keilmuan, bagaimana berhadapan dengan hal-hal yang estetika, itu kemudian masuk ke teknis. Film kan seni yang sangat mutakhir karena ada alat dan ada equipment, gitu ya. dan banyak orang. Tapi dengan adanya basic dari teater itulah menjadi bagian yang melengkapi hal-hal yang sifatnya tinggal kita selesaikan urusan teknis pengetahuan di hal itu. Jadi cukup lama, ya puluhan tahun lah untuk kemudian ketika memahami film, lalu kemudian diminta untuk membagi ilmu di dalam sebuah institusi, tidak sulit lagi, karena saya tinggal hanya akan mengulang hasil pengalaman saya dan juga dasar-dasar dari pengetahuan yang saya dapati di dua bidang ilmu itu gitu. Iya. Yang kemudian itulah jadi penyutradaraan itu menjadi begitu lengkap gitu pada saat itu gitu. Jadi berawal dari teater itu sebagai aktor. Awalnya pasti selalu begitu, aktor Rata-rata dulu. sutradara itu diawali dari seorang aktor kah, atau ada nih yang langsung bisa jadi ada sutradara? begitu banyak pintu masuk. Itu uniknya seni ya. Dia bisa masuk dari unsur seni lainnya, karena yang paling penting kan sebenarnya adalah muatan sejauh mana referensi estetika yang kita miliki, lalu kemudian pemahaman tentang seni itu sendiri, referensinya, lalu kemudian ketika dia berevolusi menjadi sutradara film, maka kemudian dia hanya akan tinggal mengubah gaya. Ada yang kita sebut kalau sastra beda bahasanya, teater beda bahasanya, film pun juga begitu. Tinggal kita menyesuaikan cara memformulasi atau mengabstraksi ide yang tak dulunya panggung, sekarang kita akan bekerja sama dengan kamera gitu. Bagaimana melakukan evolusi itu gitu. Jadi perjalanannya cukup menarik ya, karena kemudian, tapi yang saya katakan bahwa dia menjadi sutradara teater bisa menjadi modal awal. Modal awal. Lalu kemudian ada aktor ya yang bisa menjadi filmmaker, juga punya jalur seperti itu. Ada penulis cerita yang kemudian juga bisa ngedirect. Ada kameramen yang bisa menjadi sutradara. Itu juga adalah hal-hal yang saya pikir tidak tertutup kemungkinan, karena memang sudah ada based on baik itu pengalaman secara produksi mereka mungkin, lalu kemudian dilengkapi dengan kepercayaan yang kemudian mereka dapatkan atau mereka wujudkan. Jadi semua elemen yang terkecimpung pada saat produksi itu bisa menjadi sutradara. Kita lihat dan itulah fenomena sekarang ini gitu. Ya, bahkan komika aja bisa jadi sutradara. Iya benar. Ya kan gitu. Yang sekarang gitu ya. banyak gitu. Jadi tapi yang sebelumnya pun begitu. Kita banyak mengenal sutradara yang berasal dari penulis. Joko Anwar itu berasal dari penulis, ya. Nante Akhnas juga begitu, menjadi seorang peneliti film, malah menjadi sutradara. Gina Esnur juga begitu gitu. Salman Aristo juga seperti itu. Jadi banyak unsur-unsur kreatif yang kemudian bisa menemukan bentuk ekspresi itu
yang kemudian mereka paham mekanisme yang berawal dari kemudian ya passion mereka ya, dan profesi mereka itu menjadi pintu masuk atau batu loncatan untuk sampai kepada penyutradaraan. Tapi ya itulah yang kemudian akhirnya menjadi karakteristik. Oh, kalau yang si penulis itu jadi sutradara itu akan terlihat bagaimana. Iya, kita bisa melihat tuh sisi-sisi karakteristik mereka dalam mewujudkan karya. Hampir pendekatannya beda-beda. Dan gitu. Setiap sutradara punya ciri khasnya tersendiri dalam menginterpretasikan naskah gitu ya. Itu menariknya film ya. Itu menariknya film ya, karena ya terukur kalau kemudian ada 7 sutradara, kita kasih skenario yang sama. Pemain yang sama, lokasi yang sama, pasti akan ada perbedaan. Pasti beda tuh cara menginterpretasikan naskahnya. Pasti akan beda, karena itu tadi ada begitu banyak referensi dia yang menjadi dasar dia untuk menyampaikan bahasa film itu melalui based on disiplin mereka gitu. Kalau kemudian sutradara yang lahirnya dari penulis menyenangi hal-hal yang unsurnya disampaikan lewat dialog. Aktor itu akan lebih kepada bagaimana acting itu ya, ekspresi itu menjadi prioritas untuk menyampaikan cerita. Kameramen akan lebih kekayaan angle. Jadi kayak gitu kita bisa melihat oh dia kuatnya di mana gitu. Filmografinya itu beda. Akan begitu, akan seperti itu gitu. Oh, dia kecenderungannya dibentuk oleh pengalaman dia, pendekatan dia, referensi dia. Nah, itu yang saya katakan satu naskah bisa dengan beda. 7 orang pasti akan bisa dengan. Kalau Kak Jo sendiri gimana tuh untuk menginterpretasi sebuah naskah, misalnya disodori naskah nih, itu gimana? Apakah dibaca kemudian ada riset juga kah, atau ada diskusi dengan penulisnya? Ini kira-kira ngambilnya dari sudut mana kan beda tuh antara penulis yang mungkin kayak based on story, kemudian ditulis ulang, kemudian dibaca lagi nih sama sutradara kan 3 sudut pandang nih kan. Itu gimana cara Kak Ancu menginterpretasikan menjadi sebuah film yang akhirnya penonton tuh oh gini ceritanya gitu. Jadi kan yang menarik gini, bahwa sebenarnya di dalam sebuah yang ideal ya, ketika ada ide, biasanya ide itu akan dipertengkarkan oleh 3 orang terlebih dahulu. Itu yang kita sebut itu yang kita sebut konsepnya triangle system. Di situ akan ada penulis, lalu ada produser, lalu ada sutradara. Nah, mereka duduk bertiga tuh membicarakan ide itu akan dikemanain. Maka kemudian seorang produser ketika kemudian ada ide, misalnya biasanya kan dari produser tuh ide, ini gue mau bikin film seperti ini, tolong bikin draftnya dulu dong, karena ide kan harus diturunkan jadi teks dulu supaya bisa dipertengkarkan gitu. Maka kemudian gitu ya. Seorang penulis akan mengabstraksi itu gitu. Lalu kemudian duduklah, maka dia tanyalah ke penulis itu akan berkonsultasi dengan sutradara. Sutradara itu kan gini, dia yang akan mengubah teks itu, skenario itu menjadi sebuah dunia, sebuah visual yang bisa kita lihat. Nah biasanya tuh dia akan mulai menerjemahkan, oh ini nggak bisa ini tuh tidak perlu yang seperti itu. Nah itu mulai ada masukan-masukan terhadap ide teks itu. Nah kemudian kalau itu udah jadi, muncullah produser, wah ini terlalu mahal gitu ya. Itu biasa pertengkarnya, yang saya katakan lagi bertengkar dalam tanda petik. Biaya produksinya besar. Ini besar, ini pemainnya jangan yang ini ya. Itu tuh biasanya kemudian itulah yang diformulasi di dalam triangle itu, sehingga barulah muncul yang namanya skenario. Nah skenario itu pun dipertengkarkan lagi. That's why kenapa kemudian skenario itu biasanya berdraft-draft. Biasanya draft 10, 11, karena itu tadi mengulik betul-betul bagaimana naskah itu bisa diwujudkan dalam kesepahaman atau kompromi seorang sutradara maupun produser yang akan membiayai kreativitas dari seorang sutradara. Jadi bertengkarnya begitu sebelum kemudian baru dipertengkarkan di meja berikutnya. Ada meja ya? Iya, ada meja berikutnya, karena kan sutradara harus bekerja dengan kameramen, bekerja dengan penata artistik, bekerja dengan editor, bekerja dengan kostum makeup, yang kemudian akan diterjemahkan menjadi part-part yang akan diwujudkan
apa yang terlihat dan apa yang terdengar. Jadi memang proses berantemnya lama. Jadi sutradara itu secara tidak langsung pada saat membaca naskah, kemudian berantem gitu, itu sudah digambarannya tuh, oh nanti tuh jalan ceritanya kayak gini, pemerannya kayak gini, Ya, karena itu yang harus diarahkan gitu. Itu karena itulah yang kemudian membedakan sutradara satu dengan sutradara lain, visinya dia. Karena visi, dia harus membaca teks itu tidak lagi sebagai sebuah teks, tapi visi visual teks itu dia Jadi harus sudah ada gambaran di kepala nih. harus mulai terlihat bahwa teks ini gimana kalau dia terlihat di frame, terlihat di dalam dunia baru yang bernama screen. Itu yang ada di dalam terjemahan berpikirnya dia. Jadi itu yang kemudian harus penulis menyesuaikan dengan hal-hal itu, dan itu tadi selalu akan ada produser yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, jangan. Itu kalau kayak gitu gimana tuh kalau misalnya berhadapan dengan itu berantem. beban biaya yang aduh kayaknya besar nih. Iya, nah maka diminta lagi saudara, jangan begitu dong. Masa mau syutingnya di Turki 2 bulan habis uang kan gitu. Oh, akhirnya kemudian apa seorang sutradara akan sudah mulai berpikir tentang oh iya, kalau begitu kita di Turkinya cuma ambil adegan luar, nanti adegan interior rumah dan segala macam kita bangun aja di Indonesia. Pakai CGI nah kayak aja gitu tuh, ya. Kayak udah maka hal-hal begitu tuh biasanya kemudian menjadi solusi dan kompromi gitu. Sekarang kan perkembangan sudah lebih jauh gitu ya. Jadi sudah banyak tuh yang istilahnya Kak pakai green screen. Nah, itu kan sekarang yang unik tuh karena keseringan green screen biasanya editnya salah tuh, nggak tidak bersih ya, tidak cermat ya. Nah, itu bisa lolos dari pantauan sutradara itu gimana tuh, Kak? Ya itu biasanya kalau di saya proses sih akhir ya atau di proses gimana akhir ya, yang kadang-kadang yang biasa muncul gitu tayangan televisi. Iya. Tayangan televisi. Tapi Taping kalau gitu film ya, stripping gitu ya? Iya, stripping yang mereka harus produksi cuma 2 hari lalu tayang besok hari. Itu yang sering kali terjadi. Tapi kalau di film sih sebenarnya akan sangat berupaya untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Ada waktu lah. Beda dengan stripping yang kemudian memang mereka tidak lagi punya waktu untuk quality control dengan ketat gitu, karena mereka memang berhadapan. Tapi pada intinya sih memang teknologi sekarang ini, kecenderungan film hari ini tuh udah bisa banyak terfasilitasi oleh kemutakhiran teknologi. Tapi pada saat kalau apakah dikatakan itu memudahkan? Enggak juga. Karena enggak juga gitu ya? Iya, karena produksi kan akan lebih menuntut bagaimana menunjukkan hal-hal yang virtual tadi kan gitu. Iya. Bagaimana seorang sutradara harus mengarahkan seorang aktor seakan-akan lu sedang menunggangi seekor naga kan gitu. Ya kan gitu. Nah, itu kan itu agak susah. Iya, gitu ya. artinya kan ya itu tidak bisa dihindari, tapi kemudian kompleksnya urusannya kan menjadi ya pemainnya kan akan bingung seberapa besar ukuran naga itu, seberapa jadi itu 2 kali lagi iya, tuh 2 kali jadi proses imajinasinya karena nanti tuh. kemudian kalau misalnya itu dipaksakan dan tidak punya kemampuan untuk mencermati itu, dia ekspresinya kemana, hasil CGI-nya kemana, dan justru bertolak belakang. Nah itu kadang-kadang jadi di salah satu sisi menguntungkan, tapi di salah satu sisi yang lain itu bisa menjadi bahan buat penonton. Nggak logis nih. Penonton kita itu jago-jago. Julidnya luar biasa. Penonton kita itu nggak sekolah film, nggak sekolah acting, tapi kalau dia bilang ini filmnya jelek, bisa keluar. Nggak tahu parameternya, karena mereka punya referensi tontonan banyak. Oh ini actingnya, meski nggak sekolah acting, dia tahu actingnya jelek. Udah ditebak gitu endingnya gimana Jadi gitu bayangkan kita berhadapan dengan penonton yang tingkat kritisnya seperti itu, maka kemudian memang tidak bisa sesederhana seperti sebuah produksi stripping memang. Itu yang selalu menjadi urusan kecil dalam sebuah produksi gitu. Nah, Kanco bener nggak sih kalau misalnya seorang sutradara membaca naskah skenario itu sudah bisa menentukan ini aktornya ini nih, saya maunya ini nih kayaknya yang pantas jadi pemerannya. Ya, dalam sebuah produksi tertentu ada, dan itu dilakukan oleh semua sutradara. Ya, semua sutradara-sutradara besar juga melakukan itu. Karena begini, bekerja sama dengan aktor tertentu itu setidaknya sudah memangkas
sebuah tingkat kesulitan tereliminir oleh hadirnya aktor itu misalnya. Misalnya aktor yang sudah saya ajak pernah bekerja sama, maka tentu saja dia sudah mengerti si sutradara jauh lebih dalam. Lalu bagaimana sistem menginterpretasi karakter, dia sudah tahu treatment sutradara itu seperti apa. Jadi kadang-kadang sutradara itu bekerja sama dengan aktor yang sama berulang kali karena lebih kepada non teknis itu tadi. Oh, jadi lebih mudah gitu ya Lebih untuk mudah mengarahkannya. Ya, kita bisa melihat kita bisa melihat itu di beberapa sutradara besar. Martin Scorsese itu tidak bekerja sama dengan Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Nah, di Indonesia Riri Riza itu tidak bisa bekerja dengan bukan Nicholas, bukan Dian Sastro. Itu tuh adalah bagian-bagian part di mana dia merasa bahwa bagian yang harusnya 100% beban dia sudah teradaptasi dengan kehadiran tokoh ini akan meringankan kerjanya, kurang lebih sudah sisa 70% mungkin. Nah, itu jadi maka kenapa kemudian di gambaran itu selalu akan ada tokoh ini, karena memang imajinasi seorang sutradara kan begini. Ide itu kan harus punya volume ya. Volume tubuhnya, volume suara itu harus terwujud di dalam proses kreatif dia untuk menciptakan visi. Nanti orangnya ini, saya sudah tahu gaya ngomongnya dia, tinggal saya lakukan pembenahan seperti ini. Jadi dia bekerja harus konkret. Karena kan penonton film kan konkret ya. Beda kalau kita baca novel, kamu bergantung baca dengan imajinasi saya gitu ya. Novel yang sama kita baca, pasti imajinasimu beda, saya imajinasi. Tapi dalam hal film nggak bisa saya berjarak dengan penonton. Saya harus tahu penonton yang inginkan seperti apa dan bisa punya akses untuk tidak terlalu jauh dengan aktor atau tokoh yang ada di dalam film itu. Itu kesusahan itu dan tingkat kesulitan di film. Karena apa? Penonton kalau sejak awal tidak di-grab masuk ke dalam ruang waktu dalam film, penonton akan mulai kelelahan. Mulai kelelahan dan mulai bosan. Ini filmnya kayak gimana? Iya. Maka gimana kemudian gitu? Kata kunci pertama yang sutradara harus taklukkan adalah penonton sebisa mungkin melakukan identifikasi kepada tokoh. Dia harus menjadi si tokoh. Nah, itu tuh. Itu jadi bagaimana penonton bertransformasi menjadi tokoh utama. Itu yang dilakukan penaklukan pertama sebuah film. Jadi itu yang kemudian bisa membuat film ini tuh bisa dinikmati penonton. Benar. Gitu. Bahkan sekarang kan banyak juga tuh penonton-penonton yang kalau misalnya kayak dari novel diangkat ke film, mereka sudah punya nih kira-kira aktor-aktor mana nih yang pas memerankan film ini. Itu kayaknya beban juga untuk sutradara dan produser. Nah, itu dia yang memang yang susah ya namanya. Kalau itu kan kita sebut dengan proses ekranisasi. Ekranisasi itu dari novel ke film. Memang tingkat kesulitannya di situ. Karena itu tadi kita bayangkan baru dua pembaca novel. Itu kan udah beda imajinasi. Apalagi tiba-tiba di dalam sebuah film harus mengakomodir ratusan penonton di dalam citra tokoh yang sama, setting yang sama, orang-orang yang sama. Nah, sementara kan di novelnya nggak kayak gitu. Padahal gitu. itu adalah apa yang dia citrakan gitu. Begitu ditanya yang lain, udah benar kok. Karena memang sesuai kan gitu. Nah, itu tingkat kesulitannya gitu. Maka kemudian ketika kita lihat pernyataan atau statement penonton, itu film nggak sesuai dengan novelnya, ya memang begitu. Karena ketika dia bertransformasi menjadi film, ya harus konkret, imajinasi itu harus dibuang untuk mengacu kepada saya mengidentifikasi tokoh itu sesuai dengan si pembuat film. Itu tuh yang kadang-kadang masih overlapping, cuman ya kita ketawa aja. Tidak usah jadi konflik gitu. Iya, namanya juga penonton gitu ya. Gitu. Jadi tafsirnya seperti itu ya memang karena dia adalah pembaca yang sangat terinspirasi dan sangat teridentifikasi dengan novel itu gitu. Nah, Kak Ancu, di antara banyak nih yang sudah diproduksi, yang paling berkesan hasil produksi dari Kak Ancu itu apa? Selalu buat saya itu ya, setiap karya itu selalu punya hal-hal yang menarik.
yang berbeda-beda yang gitu berbeda-beda gitu. Jadi satu yang lain ya sama dengan berteman kan. Berteman itu ketika kita memilih teman karena dia menarik, karena dia lucu, karena dia serius, karena dia pintar. Itu film pun juga kadang-kadang memunculkan karakteristiknya sendiri-sendiri. Saya pernah menyukai film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karena saya terlibat di dalamnya juga sebagai acting coach dari tokoh utama. Saya merasakan bahwa sebuah karya sastra yang ditulis oleh seorang ulama besar Buya Hamka itu menarik gitu ketika kemudian produksi film bisa memajukannya atau bisa mewujudkannya dengan pendekatan yang hampir sama. Betul. Lalu kemudian pada beberapa waktu yang lalu saya juga sempat terlibat produksi di Makassar, judul film Atiraja gitu. Atiraja itu menarik juga buat saya karena saya berbicara tentang kultur daerah saya sendiri, lalu kemudian berbicara tentang konteks bagaimana budaya yang lain juga menyatu dengan budaya yang satu, lalu bagaimana kemudian ada apresiasi terhadap karya lokal, seniman tradisi kita, pencipta lagu, ya pencipta lagu Atiraja yang kemudian kita munculkan, oh ternyata dari sebuah judul Atiraja, kebesaran hati itu kita bisa melihat begitu banyak peristiwa yang melahirkan karya itu. Nah inilah yang kemudian itu kan tidak bisa kita akses, kita googling susah. Maka kemudian kadang-kadang memang ada seni yang bisa mewujudkan itu. Itulah film gitu. Banyak lagi kemari yang kemudian saya pikir banyak menjadi ciri khas dari karya-karya. Tapi intinya adalah setiap film pasti selalu memberikan inspirasi, memberikan pesan yang punya sudut pandang yang bisa dicerna oleh audiens penonton kita, karena prinsipnya adalah ya seperti apapun genrenya, seperti apapun keindahannya, tapi tidak boleh melepaskan pesan penting apa sih yang mesti diteladani oleh penonton. Nah itu tuh bekerja di wilayah itu kan agak harus kontemplatif ya. Benar. Itu, nah, gitu. Sekarang kan trennya itu banyak tema-tema lokal yang dibuat nih menjadi sebuah karya. Nah, kalau menurut Kak Incu, potensi dari film-film yang mengangkat tema lokal itu di kancah nasional ke depannya seperti apa nih, Kak? Kita sekarang sedang berada di situasi bahwa film kita, utamanya film-film lokal kita sekarang, baik itu yang orientasinya ke bioskop maupun di media baru lainnya, sedang berupaya untuk baru mengangkat unsur-unsur yang sifatnya terukur gitu, ya kan, masih berada di tataran yang saya pikir permukaan, sehingga ada nilai-nilai tapi baru sifatnya informatif, tersurat, ya, belum tersirat. Ya, belum tersirat. Sementara untuk hal-hal atau nilai-nilai itu lebih indah ketika kemudian dia juga memfasilitasi falsafah hidup kita kan gitu. Falsafah kita itu kan tidak diucapkan, tapi kita bisa tahu kekuatannya gitu. Saya sadar betul, mungkin kita juga punya pengalaman kalau kita mau ngapain, ibu kita melotot sedikit aja. Oh, udah tahu tuh. Udah tahu bahwa kodenya apa tuh? Nah, kodenya apa? Nah, itu kita di film-film itu masih cerewet untuk membicarakan hal itu. Dan sementara ada relate dengan kita atau hal-hal yang misalnya bisa difasilitasi oleh film. Nah, unsur-unsur itu yang kemudian ya sampai saat ini ya bukan salah, tapi saya pikir itu sebuah proses. Jadi mungkin saat ini kita menganggap bahwa menarik nih mengangkat tema-tema lokal, tidak ada masalah, tapi kemudian usahakan dia juga tetap punya konteks yang bisa ditonton oleh orang dari luar, ya, suku dari manapun itu atau provinsi dari manapun, budaya dari manapun, yang bisa mengadopsi itu ke dalam kehidupan mereka, misalnya menjadi contoh. Karena kita lihat Hollywood, kita lihat India ya, kita lihat Korea, mereka bicara dengan konteks mereka, tapi kita ngerti. Kita mengerti karena mereka juga melakukan upaya untuk mendekatkan hal itu kepada
konteks yang sedang terjadi saat ini gitu. Jadi kita tahu kan itu bahwa film Korea kan? Benar. Kita tahu itu film India kan? Nah, kenapa kita kemudian kayak ngerasa gitu itu terjadi juga tuh di saya Iya, tuh. jadi kenapa tidak hal serupa kita pikirkan bahwa oke, setelah saya paham 1-2 film bentuknya, maka kemudian sekarang saya harus menemukan formula tentang bagaimana menyampaikan ini tapi bisa dipahami oleh orang lain. Itu gitu. Jadi pada saat setelah selesai menonton terasa tuh pesannya terasa, bukan harus aktornya nih yang mengatakan bahwa ini loh yang ingin kita sampaikan. Dia tidak digurui kan gitu. Kalau kita digurui ngapain nonton podcast aja kan lebih informatif kalau kan gitu. Baik. Nah, Kak, terakhir nih. Ya. Sudah berpuluh tahun menjalani profesi sebagai sutradara, bahkan bisa dikatakan dunia seni lah ya. Kalau misalnya tidak berada di jalur ini, Kak Anco mau jadi apa kira-kira? Ini udah puluhan tahun nih, Kak. Puluhan tahun, iya. Kira-kira kalau nggak jadi seorang aktor, sutradara, dan juga pendidik yang ya masih dalam dunia peran gitu, kira-kira mau jadi apa nih? Kak Anco memilih jalur apa? Memilih terlahir kembali dan tetap menjadi seniman. Jadi saking cintanya dengan dunia karena seni gitu ya. saya pikir ada bentuk di mana saya bisa belajar menjadi manusia. Itu adalah medium seni, itu kan mengajarkan saya paling itu. Apalagi agama saya mengajarkan sebisa mungkin sesederhananya manusia lu bermanfaat buat manusia yang lain. Nah, menurutku adalah jalur film sedang memikirkan itu sejak awal. Ketika film dibuat, dia memikirkan penontonnya terlebih dahulu. Ini bisa nggak menerima penonton saya? Nah, saya pikir itu yang sangat dekat dengan ajaran saya, apa yang juga disampaikan orang tua saya. Jadi, janganlah, itu aja lah. Di situ aja, di dunia seni aja karena lah di gitu situ ya. saya tidak hanya bisa memproduksi film, tapi saya bisa mengajarkan ilmu itu dan bisa mengajak generasi-generasi untuk melihat film dari sudut yang lain. Itu gitu. Jadi saya tidak hanya mendapatkan unsur unsur fisik, tapi ada unsur jiwa yang kemudian tersalurkan melalui keilmuan yang dibagi. Lagi-lagi agama saya mengajarkan itu soalnya. Berbagilah ilmu kan gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di profesi lain saya nanti nggak tahu cara berbagi. Nggak mau coba-coba gitu. Jadi saya belum punya alternatif, belum berpikir begitu. Pertanyaanmu sulit. Ternyata pertanyaan pamungkas saya sulit. Iya, itu sulit saya deskripsikan, tapi so far itu dulu dah. Pokoknya walaupun terlahir kembali tetap di dunia seni lah ya. Iya, kalau bisa begitu, karena ini mintanya gitu aja. Itu. Baik, terima kasih dan juga Okay. bersamaannya di Propos Profesi Podcast, dan kita nantikan ini teman-teman yang mau bergabung juga nih di sini ya, berbagi terkait dengan profesinya di Profesi Podcast. Kita cukupkan kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.